itu saya akan kasih study case. Yuk teman-teman latihan kita bersama-sama supaya nggak teori saja. Kita ketemu klien kita misalkan entah si Mr. A, entah si Mr. B, entah si Mr. C. Beliau bertiga ini punya sebuah perusahaan namanya PT ABC. Ya, tentu saja mereka punya family dan lain-lain. Mr. A punya share-nya 60%, Mr. B punya share-nya 20%, punya saham 20%, Mr. C punya saham 20%. Mungkin nggak kita punya ketemu klien yang punya posisi seperti itu? Dia punya bisnis join sama temennya atau sama orang lain. Mungkin? Mungkin dong, Pak. Oke, yuk teman-teman yang lain dijawab. Boleh nggak sih apa yang bisa dilakukan kalau ketemu klien yang seperti ini? Ya teman-teman, iya dong, dicoba dulu. Diam semua nih. Ayo Bapak Ibu, kira-kira pernah punya dengar kayak gini? Kalau belum tahu, saya nggak apa-apa sih. Tapi saja ada yang mau mencoba. Kalau ketemu klien seperti ini, pendekatan kita dari profesi kita kan kita bisa lakukan. Boleh nggak saya mencoba menjawab Mas Agus? Boleh dong, thank you banget siapanya tadi. Dengan senang hati dong. Pertanyaannya kepada siapa nih? Bapak A, Bapak B, atau Bapak C? Salah satunya boleh. Oke, katakanlah saya bilang gini, Bapak A, Bapak kan berpartner dengan Pak B dan Pak C. Jika terjadi sesuatu, maaf ya Pak, kan kita nggak tahu nih usia kita sampai seberapa. Katakanlah terjadi sesuatu, apa yang terjadi dengan share dari Bapak ABC ini? Apakah akan pecah kongsi atau apa? Karena PT ABC kan tergantung dari 3 sekawan ini Pak. Kalau saya boleh bantu, boleh saya analisakan kembali gitu Pak Agus. Aduh, thank you. Pasti luar biasa. Aduh, luar biasa kita. Thank you. That's very good example. Jawabannya kalau kira-kira seperti itu, kalau Bunda siapa yang mau jadi kliennya? Kalau ditanya seperti itu, kira-kira menjawabnya apa ya? Dan angle kita bisa masuk dari mana? Bu Pak, yang lain aja. Oke, kalau misalkan gini seperti ini gimana? Menurut Bapak, apa yang mungkin terjadi apabila salah satu resiko tutup usia itu terjadi kepada misalkan kita ketemunya Bapak B dengan saham Bapak yang 20%. Apa yang akan terjadi Pak? Oke, misalkan kita ketemu klien gitu, klien itu akan menjawabnya apa kira-kira? Yuk kita coba-coba. Wah, pusing dia. Pasti dia jawabnya bingung Pak. Iya juga ya, gitu gimana ya, gitu. Apakah ribut? Apakah nanti kenapa company-nya? Gitu. Bu Nia sebagai salah satu pemegang saham yang 20%. Owner. Ya, kira-kira valuasi company saat ini berapa ya Bu? Anggaplah misalkan 100 miliar ya. Artinya kalau sharingnya bundanya itu 20%, berarti 20 miliar, betul Pak? Ya. Oke, yang 20% itu nanti nasibnya gimana, Bu Nia? Ya, karena cuma sebagian dan kecil, tapi saya juga kan impactful di situ Pak. Tetap aja. Ya, jadi kena pasti dampaknya. Oke, kemudian share itu kan sebenarnya bermanfaat buat keluarga Anda kan? Bagaimana kira-kira apakah mereka pasti bisa menggantikan posisi Anda di situ? Belum tentu. Belum tentu. Kemudian apakah company akan langsung membeli share-nya? Punya 20 miliar langsung di tangan? Bisa jadi, tapi banyak pertimbangan. Misalkan pasti. mereka punya 20 Atau bisa jadi juga dijual ke orang, dikasihkan ke orang kan, bisa juga dibuka, dilelang gitu kali Pak, nggak tahu juga deh.
seberapa cepat Anda bisa menjual saham Anda kepada orang lain yang baru? Oh, lama lah. Nggak cepet Pak, lama. Sedangkan kan company-nya harus jalan terus. Oke. Ada nggak alternatif yang bisa dilakukan untuk melakukan seperti itu? Udah siapin sebenarnya. Udah Nah, prepare jadi sebenarnya nanti jawabannya di belakang ya. Oke teman-teman, silakan kalau misalkan mau diketik jawabannya seperti apa, tapi nanti saya akan share. Apa sih yang bisa dilakukan kalau misalkan kita ketemu yang seperti ini? Ya, oke. Kemudian ada study case yang kedua. Kita ketemu Bapak A, high end net worth, orangnya sangat kaya, terutama orang-orang Jakarta, orang Medan gitu ya. Mereka punya asetnya apa aja sih? Punya properti misalkan 7 miliar. Punya investment 2,5, entah di asuransi, entah di saham, atau entah di reksadana, atau misalkan di tanah. Kemudian punya insurance senilai 500 juta. Karena kadang orang lupa nih membeli sini. Punya cash 5 miliar. Dan punya perusahaan nilai bisnisnya 35 miliar. Total asetnya 50 miliar. Mr. A punya 3 anak. Yang pertama sangat pintar di bisnis, namanya Peter. Yang kedua namanya Angie, profesinya sebagai pemilih dokter spesialis. Yang ketiga Michelle, dia ternyata memilih untuk jalur seni, menjadi seorang artis di ibu kota. Mungkin nggak seseorang tuh punya family seperti ini? Mungkin banget. Mungkin banget. Oke, bagaimana kita bisa membantu klien seperti ini lewat coaching?